Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Kita buka kajian kita pada subuh ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang masa iddah bagi seorang wanita yang terpisah dari suaminya. Tema tentang iddah ini sebenarnya agak-agak jarang untuk dibahas. Kebanyakan orang bicara tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi dalam banyak hal pastinya setiap pasangan, ya entah itu suaminya duluan atau istrinya duluan, itu pasti akan berpisah, baik dipisahkan oleh kematian ataupun juga berpisah secara sama-sama masih hidup, yaitu dengan perceraian dan yang lain-lainnya. Nah, dampak dari perpisahan antara suami dengan istri, baik karena kematian atau perceraian, maka ada masa di mana seorang wanita itu tidak boleh untuk langsung menikah begitu saja, menikah lagi begitu saja, kecuali harus melewati dulu masa iddah, di mana masa iddah ini menjadi sebuah masa yang Allah tetapkan bagi setiap wanita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 jenis masa iddah. Yang pertama, masa iddah yang didasarkan pada yang dialami oleh wanita itu, yaitu berdasarkan berapa kali dia haid. Jadi ngitungnya bukan berapa bulan atau bukan berapa lama, ya, tetapi berapa kali dia mengalami haid. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Salasata quru' itu maksudnya adalah 3 kali quru'. Nah, quru' itu artinya haid dan masa sucinya. Jadi ayat ini khusus menyebutkan berapa lama yang harus dilalui oleh seorang istri ketika suaminya menceraikannya. Jadi kasusnya adalah cerai dan istrinya masih haid. Ya, kalau masih haid, dicerai sama suaminya, maka masa untuk iddahnya adalah 3 kali haid. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Terhitung sejak dia dijatuhkan talak oleh suaminya, maka istrinya ini harus menjalani masa haid sebanyak berapa? 3 kali haid. Itu yang nomor 1, jenis masa iddah yang nomor 1. Nah, ada lagi yang berdasarkan hitungan bulan dan hari. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau tadi 228, yang ini 234. Ya, beda beberapa ayat di depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, jadi jandanya ini, kata Allah, yatarabbasna, mereka harus melewati masa tarabbus, masa kosong tidak boleh menikah, yaitu masa iddah, arba'ata ashhurin. Arba'ah itu 4, ashhur itu bulan, wa ashra dan 10 hari maksudnya. Jadi dibedakan antara yang dicerai dengan yang ditinggal mati.
Kalau dicerai itu 3 kali haid, sedangkan kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Nah, masih ada lagi satu jenis masa iddah yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, tapi kali ini agak terpisah ayatnya jauh, yaitu di dalam surat At-Tolaq ayat 4, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil, jadi dia terpisah dari suaminya tapi keadaannya lagi hamil, maka ajaluhunna, masa dia harus menunggunya adalah sampai ayyadna hamlahunna, sampai dia melahirkan bayinya. Nah, itu ada 3 masa iddah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ditalak oleh suaminya dan dia masih haid, itu adalah 3 kali haid. Kemudian yang kedua, suaminya meninggal, maka ngitungnya bukan pakai haid, ngitungnya pakai 4 bulan 10 hari. Dan yang satu lagi adalah dia terpisah dari suaminya dan dalam keadaan hamil, maka iddahnya bukan berapa kali haid dan bukan 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah sampai bayinya lahir, sampai dia melahirkan bayi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, 3 itu ya sebenarnya akan menimbulkan masalah ketika terjadi kombinasi-kombinasi dan juga terjadi kondisi-kondisi yang tidak disebutkan. Misalnya begini, ditalak oleh suaminya, memang sih seharusnya dia 3 kali haid. Cuman masalahnya ketika dia ditalak gitu ya, dalam keadaan hamil. Ditalak, dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil. Nah, ini bagaimana? Karena orang hamil disebutkan masa iddahnya itu bukan 3 kali suci dari haid, tapi masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Cuman di dalam ayat yang lain disebutkan kalau ditalak oleh suaminya 3 kali haid. Jadi pakai yang mana? Nah, dalam hal ini pakai yang menyebutkan wanita hamil, ya, ditalak oleh suaminya karena dia lagi hamil, ya kan dia tidak bisa menghitung berdasarkan haid karena orang hamil tidak haid. Nah, oleh karena itu ayat yang menyebutkan wanita yang terpisah oleh suaminya dan harus melalui masa iddah sampai dia melahirkan itu berlaku untuk orang yang dicerai oleh suaminya. Udah pasti itu, ya kan? Lalu bagaimana kalau bukan dicerai? Kalau suaminya meninggal? Nah, kalau di dalam ayat yang nomor 2 tadi, suaminya meninggal itu kan 4 bulan 10 hari. Suaminya meninggal, tapi dia dalam keadaan hamil. Nah, kalau dalam keadaan hamil sampai melahirkan bayi. Nah, ini ada 2 ayat yang kalau kita kombinasi kondisinya, kita jadi bingung. Mau ikut ayat yang nomor 2 tadi yang menyebutkan 4 bulan 10 hari, atau mau ikut ayat yang ketiga yang mengatakan sampai melahirkan. Mana yang dipakai? Nah, dalam hal ini 2 ayat bertabrakan. Bagaimana para ulama kemudian menggabungkan 2 ayat ini? Pendapat yang pertama adalah mengambil yang paling pendek. Jadi lihat hamilnya berapa bulan gitu. Misalnya dia hamil baru 2 bulan atau 3 bulan, ya, hamilnya baru 2 bulan atau 3 bulan, suaminya meninggal. Nah, kalau pakai hamil, ya, sampai melahirkan, dari usia 3 bulan sampai melahirkan tuh berapa lama? Biar 9 bulan tuh masih ada 6 bulan lagi kan? 6 bulan. Itu kalau pakai ayat tentang hamil. Tapi kalau pakai ayat tentang suaminya meninggal, itu cuma 4 bulan 10 hari. Maka dari 6 bulan dengan 4 bulan 10 hari, mana yang lebih pendek itu yang diambil. Ini ada pendapat yang pertama seperti itu. Nah, tetapi ada juga pendapat yang sebaliknya, bukan yang paling pendek, tapi yang paling panjang. Kenapa yang paling panjang?
Karena kalau kita ambil yang paling panjang, berarti yang pendek pun udah masuk juga. Jamaah sekalian, ini contoh bahwa tidak mentang-mentang Al-Quran itu wahyu dan kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad yang katanya sudah jelas itu tidak mentang-mentang begitu lantas semua terjawab. Karena begitu kita jalankan ada ayat-ayat yang kita ini keserimpet antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di satu sisi ayatnya bilang A, di satu sisi bilang B, kita harus memilih mana yang harus kita pakai di antara kedua kemungkinannya itu. Setidaknya untuk wanita yang lagi hamil suaminya meninggal dunia, itu mau pakai 4 bulan 10 hari atau mau pakai sampai melahirkan. Di situ sudah terjadi khilafiyah di antara para ulama, antara yang mengatakan ambil yang paling pendek dengan mengatakan ambil yang paling panjang di antara keduanya. Sebutlah misalnya hamilnya sudah 9 bulan, jadi lagi menunggu hari-hari kelahiran. Ya 9 bulan, kan biasanya 9 bulan 10 hari gitu ya. 9 bulan 9 hari. Besok pagi nih kayaknya mau melahirkan. Nah saat itu suaminya meninggal dunia. Nah itu pakai yang mana tuh Pak? Pakai yang 4 bulan 10 hari atau pakai yang melahirkan? Kalau pakai yang melahirkan, begitu besok dia melahirkan, dia sudah tidak perlu melaksanakan masa iddah lagi, karena dengan ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Wanita yang lagi hamil kalau terpisah, nah terpisah itu ada dua kemungkinan. Terpisah karena dicerai, terpisah karena meninggal. Kalau terpisah dari suaminya maka sampai dia melahirkan. Ternyata dari dia terpisah oleh suaminya sampai melahirkan jaraknya hanya 24 jam. Berarti pendek banget. Bahkan bisa kita perpendek. Ya, begitu suaminya meninggal, saat itu dia melahirkan. Jadi dia punya masa iddah itu sangat-sangat pendek sekali. Nah, tetapi kalau pakai yang pendapat yang paling panjang, nggak peduli suaminya mati kapan, pokoknya nggak peduli bayinya lahir kapan, pokoknya 4 bulan 10 hari. Nah, itu adalah kasus yang pertama. Kasus yang kedua, balik lagi, kalau ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, aslinya adalah 3 kali haid untuk mendapatkan masa bebasnya dia dari masa iddah. Lalu bagaimana kalau perempuan yang dicerai ini dia adalah wanita yang tidak haid? Misalnya sudah menopause. Lah ngitungnya pakai apa? Nah, gitu kan. Padahal ayatnya cuma menyebutkan salasata quru, ya 3 kali haid. Nah, istrinya orang yang sudah tidak haid lagi, ngitungnya pakai apa? Nah, gitu. Di situ kemudian para ulama menyebutkan bahwa wanita yang sudah tidak lagi haid, gitu ya, mereka melaksanakan masa haidnya itu, masa iddahnya itu selama 3 bulan. Ya, mengambil pendapat yang mengatakan bahwa biasanya seorang wanita itu haidnya kan sebulan sekali. Sebulan sekali, maka yang diambil adalah yang keumumannya 3 bulan, maka kemudian dia sudah dianggap boleh menikah lagi. Itu teori yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi bagaimana implementasinya di tengah masyarakat, itu lain lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau di dalam undang-undang perkawinan kita yang disebutkan masa iddah itu tidak ada pakai istilahnya 3 kali haid dan sebagainya. Yang disebutkan hanya dengan menggunakan 3 bulan saja. Dengan menyebutkan waktunya 3 bulan. Pokoknya dicerai berarti 3 bulan. Gak peduli dia haid atau tidak haid. Tapi dalam kenyataan yang sesungguhnya, hampir-hampir kebanyakan wanita kita itu tidak menjalankan masa iddah ini. Kenapa? Karena masa iddah itu ada ketentuan-ketentuannya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengalami masa iddah itu, ya. Ada larangan-larangan khususnya. Apa itu? Yang pertama,
seorang wanita yang sedang mengalami masa iddah, ya, baik karena dicerai oleh suaminya ataupun suaminya meninggal dunia, ya, maka dia yang pertama tidak boleh menerima lamaran atau khitbah dari seorang laki-laki, ya, walaupun ada orang yang sudah naksir, bahkan udah nungguin, kutunggu jandamu, begitu ya. Maka tidak boleh disampaikan dalam bentuk terang-terangan, saya ingin menikahi kamu, itu nggak boleh, ya. Yang dibolehkan hanya lewat bahasa yang halus, yang sindiran, ya, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 235 Allah menegaskan hal itu. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu menginginkan untuk menikahi seorang wanita itu dengan cara halus, dengan cara menyembunyikan, ya, hanya dengan bahasa perlambang saja. Jadi misalnya seorang laki-laki nih, ya, melihat ada seorang wanita yang habis kematian suaminya, masih dalam masa iddah, itu nggak boleh dibilang saya ingin menikahi kamu, saya ingin melamar, mengkhitbah, itu nggak boleh. Tapi bisa dengan menggunakan isyarat yang bisa ditafsirkan ini sebagai ajakan, atau bisa juga bukan ajakan tapi sekedar hiburan. Ya, nggak usah sedih, masih ada abang, nah, gitu. Nggak usah sedih, masih ada abang. Kalau ada apa-apa, bilang sama abang, nah, gitu. Ini sindiran, ya, bisa ditafsirkan sebagai keinginan atau bisa ditafsirkan sebagai bentuk, ya, istilahnya rasa apa, rasa iba atau rasa ikut, ya, merasakan penderitaannya lah, ya. Itu yang nomor satu, tidak boleh dilamar atau diajak untuk menikah, gitu ya. Tenang aja, pokoknya masa iddah selesai kita kawin. Nah, itu nggak boleh, gitu. Itu tidak boleh menerima khitbah. Dan laki-laki yang tahu bahwa seorang wanita sedang masa iddah, itu haram dia menyampaikan keinginannya. Yang kedua adalah tidak boleh menikah. Nah, ini penting juga. Jadi dilamar aja nggak boleh, apalagi dikawinin, gitu, ya. Karena mungkin ada juga orang yang berpikir gini, wah, kalau melamar nggak boleh, langsung aja tembak menikah, gitu ya. Nah, itu lebih haram lagi, ya, karena masih masa iddah, maka tidak boleh untuk terjadinya pernikahan. Jadi tidak boleh diajak menikah dan tidak boleh langsung juga dinikahi. Nah, jamaah sekalian, yang ketiga, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah itu dilarang untuk berhias atau berpenampilan sebagaimana layaknya para wanita, ya, tidak boleh berpenampilan cantik, ya. Istilah berhias ini di dalam ilmu fikih disebut dengan al-ihdad atau al-ihtidad. Di antaranya adalah, ya, tidak boleh menggunakan perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita, yaitu perhiasan seperti emas, gitu ya, perak, atau pakaian khas wanita yaitu sutra, gitu. Nggak boleh dia pakai perhiasannya emas, perak, atau sutra. Jadi kalau dia punya perhiasan seperti cincin, kalung, ya, gelang, giwang dan sebagainya khas wanita yaitu emas dan perak, maka itu jadi haram selama dia lagi masa iddah. Termasuk juga jadi haram ketika dia memakai pakaiannya yang terbuat dari sutra, karena emas, perak dan sutra itu buat laki-laki haram, tapi kalau buat wanita kan boleh, gitu ya. Nah, tetapi kalau wanitanya sedang iddah, ikut haram juga jadinya. Termasuk memakai parfum atau wewangian, itu jadi haram selama masa iddah. Termasuk memakai celak mata, ya, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkan, yaitu kalau malam hari saja lagi mau tidur, jadi dia pakai itu untuk istilahnya pengobatan, karena pakai celak mata itu katanya bisa membersihkan mata. Pewarna kuku, ya, seperti henna, ya, pacar kuku yang kita kenal, atau ya pewarna kuku lah, cat kuku, ya,
termasuk memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warni seperti warna merah, warna kuning dan sebagainya. Dan yang paling akhir, ini yang paling sering dilanggar oleh para wanita yang sedang mengalami masa iddah, adalah mereka sebenarnya harus melaksanakan mulazamatus sakan. Mulazamatus sakan, harus selalu berada di dalam rumah, haram keluar dari dalam rumahnya sampai masa iddahnya itu selesai. Jadi kalau misalnya begini Pak, seorang istri dicerai oleh suaminya, begitu dijatuhkan talak, sampai 3 kali dia haid nanti, dia itu wajib berada di rumah suaminya itu. Padahal suaminya sudah menjatuhkan talak, tapi si istri itu malah wajib tinggal di rumah. Nah ini kok bisa jadi tabrakan? Kan sudah dicerai, kenapa wajib tinggal di rumah suaminya? Hikmah syar'iyahnya adalah kalau dia ada di rumah terus, ini maksudnya biar suaminya bisa segera merujuknya. Biar jadi rujuk. Maka yang sering digambarkan dalam sinetron kita, ya, yang sering kita tonton di TV itu banyak yang menyesatkan, tidak sesuai dengan ajaran agama. Adegannya suami istri berantem, ya kan? Kemudian suaminya mengatakan kamu saya cerai, lalu si istri itu ya masukin pakaian ke dalam koper, kemudian panggil taksi dan berangkat. Entah dia pulang kampung atau ke rumah orang tuanya atau dia ke luar negeri. Nah itu ketika dia keluar rumah bawa buntelan, bawa koper dan sebagainya, itu haram. Dalam syariat Islam, kalau suami menjatuhkan talak, justru istrinya itu nggak boleh kemana-mana. Bahkan meskipun suaminya mengizinkan, karena engkau sudah jatuhkan talak padaku, izinkan aku untuk kembali ke rumah orang tuaku. Terus suaminya bilang, ya sudah, kamu pulang saja. Itu dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Kenapa? Karena Allah yang mengharamkan wanita yang dalam masa iddah untuk keluar dari rumahnya. Jadi mendingan gak ditalak, mendingan dia jadi istri yang biasa aja. Kalau suaminya mengizinkan istrinya pergi kerja, pergi kuliah, pergi bersosialisasi, arisan, belanja, shopping, perawatan, ke salon dan sebagainya, asalkan suaminya mengizinkan, maka istri itu boleh keluar rumah. Ini dalam kondisi biasa-biasa aja, sedang tidak ada perceraian. Tapi ketika suaminya menjatuhkan kata cerai pada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya talak, walaupun suaminya mengizinkan, tapi Allah itu tidak mengizinkan. Nah berarti di sini ada kontradiksi, ya. Sudah dijatuhkan talak, tapi malah wajib ada di rumah. Maksudnya biar suaminya segera merujuknya. Merujuk itu maksudnya gimana? Ya mengajak kembali. Dan ajakan ini tidak butuh jawaban. Ya cukup si suami mengatakan raja'tuki, aku sudah rujuk dirimu. Maka istrinya mau bilang iya, mau bilang tidak, mau bilang setuju, mau bilang komplain dan sebagainya, nggak ngaruh. Sebagaimana ketika suaminya mengatakan kamu saya talak, istrinya bilang saya tidak terima, itu kagak ngaruh gitu. Jatuh talaknya. Dan ketika suaminya mengatakan kamu saya rujuk, maka terjadilah rujuk. Cukup dengan sebuah kata, maka mereka sudah sah menjadi suami istri kembali. Dan itu bisa dilakukan untuk yang kedua kalinya, sehingga ada talak yang kedua kalinya dan dirujuk lagi. Ya, pokoknya selama masa iddah yang 3 kali haid itu, ya, itu bisa dengan cuman dikatakan oleh suaminya kepada istrinya, kamu saya rujuk, selesai. Maksudnya selesai itu berarti hidupnya sudah kembali normal, sebagaimana suami istri yang umumnya. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau selama masa 3 kali haid itu suaminya tidak merujuknya, ya, tidak merujuknya,
maka begitu habis masa iddahnya, ya sudah 3 kali haid itu, maka istri sudah bukan istrinya, sudah menjadi orang lain, dan sudah tidak boleh tinggal lagi di rumah yang sama. Dia harus keluar, ya. Istri itu harus pergi dari rumah suaminya. Tapi ya tergantung sih, ini rumah punya siapa? Punya suaminya apa punya istrinya? Kalau punya istrinya, yang pergi ya suaminya, berarti harus keluar, karena mereka sudah bukan suami istri lagi. Tapi seandainya mereka mau membangun kembali mahligai rumah tangga, masih dimungkinkan, yaitu dengan cara menikah dari mula. Nah, kalau menikah dari mula ini berarti yang ngelamar lagi, ya akad nikah lagi, ijab kabul lagi, dengan saksi, dengan wali, dengan apa dan sebagainya, pernikahan ulang. Walaupun ini sudah lewat misalnya 5 tahun, 10 tahun, dengan syarat si istri ini tidak menjadi bini orang, ya, tetap dia single, mempertahankan kesendiriannya. Nah, maka dia bisa dinikahi oleh mantan suaminya sendiri atau oleh ya orang lain gitu ya, masih bisa, asalkan itu baru talak yang pertama atau talak yang kedua. Jangan sampai ini adalah talak yang ketiga kalinya, maka tidak bisa langsung dinikahi lagi begitu saja, kecuali si istri ini harus menikah dulu dengan orang lain, baru kemudian nanti misalnya mereka ribut, cerai dan sebagainya, baru boleh kembali lagi kepada suami yang pertama. Nah, tetapi selama masa iddah itu masih berlangsung, si suami bisa kapan saja merujuk istrinya itu dengan ucapan kamu saya rujuk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Kemudian itu terkait dengan larangan-larangan, ya. Jadi tidak boleh seorang wanita itu menerima lamaran atau menikah atau berhias, termasuk juga tidak boleh keluar rumah. Nah, tapi selama masa iddah ada juga hak-hak seorang wanita, khususnya kalau memang suaminya masih hidup. Dalam arti berarti ini perpisahannya karena perceraian. Apa haknya? Haknya adalah nafkah 100%. Nafkah 100%. Jadi selama dia tinggal di rumah suaminya, seorang istri menjalani masa iddah yang 3 kali haid itu, maka suaminya masih wajib 100% memberi nafkah pada istrinya. Jadi dia punya hak gitu ya. Nah, yang kedua, dia punya hak mut'ah. Ini bukan nikah mut'ah, tapi mut'ah istilah yang lain, yaitu kalau bahasa kitanya semacam pesangon. Di akhir masa iddahnya, ketika suaminya tidak merujuk-rujuknya lagi, dalam arti memang sengaja mau dilepas sampai habis gitu ya, nah maka dia berhak juga untuk mendapatkan semacam pesangon dari suaminya atas semua jasa, atas semua pelayanan, atas semua kesediaannya si wanita itu selama ini tinggal di rumah suaminya. Nah, itu besarannya memang tidak ditetapkan sebagaimana tidak ditetapkannya besaran mas kawin, karena itu atas kesepakatan. Maka mut'ah itu juga atas kesepakatan. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya selama masa iddahnya 3 kali suci dari haid atau 3 kali haid itu, dia berhak untuk menerima nafkah dari suaminya, karena memang itu tetap suami istri sebenarnya, tetap suami istri, harus tinggal bersama dan harus memberi nafkah gitu. Sampai kemudian habis, maka si istri berhak tambahan lagi untuk mendapatkan mut'ah. Bahasa kita mungkin ya uang kerahiman atau uang pesangon, kira-kira seperti itu bagi si istri, karena nanti di wanita ini sudah tidak lagi jadi istri, kan sudah tidak lagi dapat nafkah dari suaminya, mantan suaminya. Bagaimana dia hidup? Nah, itu dikasihlah kira-kira yang bisa dia bisa hidup lah, kira-kira setahun 2 tahun, sampai sekiranya dia bisa dapat suami lagi. Ya, pemutusan hubungan kerja itu, PHK itu biasanya ada uang kerahimannya atau uang pesangonnya, atau malah kalau dalam bahasa kita sekarang uang pensiun dini yang gedenya juga luar biasa. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir inilah yang hampir dilanggar oleh seluruh wanita kita di Indonesia, yaitu larangan untuk keluar dari rumah, ya. Dan memang secara teknis agak menyulitkan. Misalnya ketika dia adalah wanita karir, ya, wanita karir.
entah itu sebagai PNS di suatu kementerian gitu ya, atau mungkin dia seorang guru. Guru. Kalau cuti hamil ada, tapi kalau cuti iddah, nah itu yang nggak ada. Dia mau ngajuin cuti kayak gimana? Sistem hukum di negeri kita tuh belum mengadaptasi hukum iddahnya seorang wanita, entah karena dicerai oleh suaminya, entah karena dia kematian suaminya. Kalau hamil sudah diadaptasi, ada cuti hamil, bahkan haji itu ada cuti karena haji gitu. Tapi kalau cuti karena menjalankan masa iddah 3 kali haid atau 4 bulan 10 hari, itu di negeri kita tuh nggak dikenal gitu. Artinya ya dia wajib bekerja gitu ya kalau dia wanita karir, atau malah alasannya bukan karena kewajiban bekerja, dia sumpek di rumahnya. Ya kan, bayangin suaminya meninggal 4 bulan 10 hari nggak keluar rumah gitu, itu sumpek. Dan juga ada alasan yang lebih penting lagi, yang mana nanti sebagian ulama memberikan toleransi. Ketika wanita ini tidak ada yang memberi nafkah dan suaminya meninggal dan dia tidak ada yang memberi nafkah, pertanyaannya, boleh dipilih mati kelaparan gitu ya, atau menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan, tidak boleh keluar rumah. Nah, dalam kondisi seandainya dia tidak bekerja, tidak cari nafkah, dia akan mati kelaparan karena tidak boleh mendapatkan, tidak mungkin bisa bertahan hidup sampai 4 bulan 10 hari gara-gara suaminya meninggal. Maka dalam hal ini khusus untuk yang suaminya meninggal dan suaminya tidak memberikan atau tidak meninggalkan harta yang cukup untuk bertahan 4 bulan 10 hari, artinya ini suaminya miskin, udah miskin meninggal pula gitu. Jadi istrinya ini kalau nggak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari, dia bisa mati. Maka dalam hal ini sebagian ulama membolehkan si wanita ini keluar di siang hari untuk sekedar menyambung hidupnya. Tapi syaratnya hanya siang saja, tidak boleh malamnya. Maka sore malam berkumpul. Nah, itu yang terjadi di masa ketika banyak korban jatuh dari kalangan umat Islam dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu ada sekitar 70 sahabat yang meninggal dunia. Dalam perang itu mati syahid. Nah, jandanya di Madinah itu kebingungan. Ya, dari mana mereka bisa melaksanakan atau menjalankan kehidupannya, karena suaminya pada miskin juga. Dan itu saya bilang, udah miskin meninggal pula dan nggak ada warisan apa-apa. Nah, dibolehkan para wanita ini kemudian mereka berkumpul dan kemudian melakukan aktivitas, yaitu bekerja, mencari uang, nafkah dan sebagainya, sekedar untuk melanjutkan kehidupannya. Tapi ini tidak berlaku buat wanita yang dicerai oleh suaminya. Kenapa? Karena selama masa iddah itu masih ada yang nanggung. Masih ada yang menanggungnya, itu suaminya. Dan ketika sudah selesai pun masih dapat mut'ah juga. Masih mendapat ya sekelumit atau sedikit harta yang bisa dipakai untuk menghidupinya. Nah, larangan untuk keluar rumah ini adanya di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tolaq ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kamu membiarkan mereka keluar dari rumah mereka ketika masa iddah, wala yakhrujna, dan janganlah para wanita itu keluar rumah. Jadi dua sisi. Ya, sebagai suaminya ya punya tanggung jawab, nggak boleh istrinya ini harus kalau sampai keluar rumah begitu dicerai. Jadi suaminya bertanggung jawab, tidak boleh mengizinkan, dan kalau sampai keluar itu harus diingatkan. Dan kepada istrinya Allah berfirman, wala yakhrujna, dan wanita-wanita ini yang sudah dicerai suaminya masa iddah itu tidak boleh keluar rumah. Nah, sedangkan kalau yang suaminya meninggal, maka suaminya yang sudah meninggal nggak bisa melarang. Nah, orang lain yang tahu hukum, entah itu tetangganya, temannya, saudaranya, keluarganya, ustadznya dan sebagainya, wajib mengingatkan bahwa ibu harus ada di rumah terus, tidak boleh kurang dari 4 bulan 10 hari. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan masanya arba'ata asyuri wa asyra. Nah, tapi inilah yang paling sering dilanggar oleh para wanita kita, menganggap bahwa larangan itu
bukan Al-Qur'an. Gitu. Karena tidak tahu ternyata itu Al-Qur'an sebenarnya. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Ini dia pikir ini cuma kata ulama gitu. Bukan kata ulama, bukan kata ustadz, bukan kata siapapun, bahkan bukan perkataan nabi, bukan perkataan malaikat, tapi kalamullah yang turun dari langit. Wala yakhrujna. Tidak boleh mereka keluar dari rumah mereka. Ada sebuah hadis ya yang menyebutkan tentang tidak bolehnya ini ya. Tetapi kecuali kalau karena emang tidak bisa makan ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bibi saya dicerai untuk yang ketiga kalinya oleh suaminya. Jadi udah dicerai 3 kali, namun beliau tetap keluar rumah untuk mencari nafkah, mendapatkan kurma karena dia jualan kurma. Hingga beliau bertemu dengan seorang yang melarangnya, kamu kenapa keluar-keluar gitu kan? Maka bibi saya ini kemudian bertanya, mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah itu pun kemudian menjawab, silahkan, ukhruji, silahkan kamu keluar dari rumah. Fajuddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu au taf'ali khaira. Silakan saja kamu keluar rumah karena emang ini nafkah. Dia nggak punya orang yang memberi dia nafkah. Barangkali saja kamu bisa bersedekah atau mengerjakan kebaikan dengan nafkah yang kamu cari itu. Ini hadis sahih Muslim. Jadi kalau kepentingannya adalah mencari nafkah daripada dia mati kelaparan, dia boleh keluar rumah. Tapi kalau cuma sekedar untuk bosen, sumpek, pengen napas, pengen lihat jalan-jalan dan sebagainya, nah itu yang tidak dibolehkan. Selain itu juga ada boleh mereka para janda ini yang tadi saya bilang janda dalam perang Uhud bisa saling berkunjung sesama mereka, sesama janda itu. Ya karena ada hadis bunyinya beberapa syuhada telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga, rumahnya sebelahan, nah itu kesepian kalau malam, suaminya meninggal lalu mereka berkumpul di rumah salah satu di antara mereka. Karena bertetanggaan jadi ya kesebelahnya. Nah maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kami bukan apa-apa. Kalau malam hari ini kan nggak ada suami gitu. Dulu kan biasanya tidur sama suaminya udah meninggal. Lalu kami sengaja nih tetanggaan semua janda semua gitu. Jadi namanya kampung janda kali ya, atau gang janda gitu ya. Karena suaminya udah pada meninggal semua. Itu kita malam tuh pada tidurnya bareng-bareng karena kita ketakutan atau merasa kesepian. Kami tidur bersama di rumah salah satu di antara kami. Nah tapi kalau udah pagi kami kembali lagi ke rumah masing-masing. Nah Nabi bersabda, tidak mengapa kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian, tapi bila kalian akan tidur maka kembali masing-masing ke rumahnya. Jadi kata Nabi, kalau malam tetap ke rumahnya masing-masing, tapi kalau siang boleh tetangga samping kanan samping kiri yang memang rumahnya saling berdekatan. Nah inilah kondisi-kondisi pengecualian ya, kecuali cari nafkah, kecuali ya tetangga samping kanan samping kiri yang berdekatan tapi tidak kemana-mana. Itulah hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa kaitan hukum terkait dengan masalah iddah yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, dan masa iddah yang ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu 3 kali haid, kemudian 4 bulan 10 hari dan sampai melahirkan anaknya, itu adalah nas Al-Quran yang suci, yang memang turun dari langit, yang harus diperhatikan oleh semua kita. Nah kita sebagai bapak-bapak mungkin tidak ada masa iddah, tapi setidaknya harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, entah istri kita atau anak perempuan kita, siapapun di keluarga, bahwa kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, maka istri wajib menjalani masa iddah, baik karena suaminya menceraikannya atau karena suaminya meninggal dunia. Itu saja, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Iya silakan Pak.
Jadi begini Pak, kalau orang yang sudah ditalak 3, ya kan, talaknya ini maksudnya talak yang untuk yang ketiga kalinya, maka memang konteksnya jadi berbeda, ya. Kenapa? Kan salah satu di antara hikmah iddah itu kalau dalam konteks talak ya, selain biar biar ada masa untuk berpikir gitu ya, tapi juga tujuannya biar bisa kembali lagi, ya kan? Tapi kalau udah talak yang ketiga itu sudah tidak ada tujuan untuk kembali. Jadi dia tidak menjalani masa iddah sebagaimana kalau baru talak yang pertama atau yang kedua. Maka ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru itu berlakunya hanya bagi yang talaknya talak pertama atau talaknya talak yang kedua. Sedangkan kalau talak yang ketiga maka sudah tidak berlaku lagi ayat itu, ya. Cuma ada cumanya, dia tidak boleh langsung menikah. Cuman istilahnya bukan iddah. Dia tidak boleh menikah. Kenapa? Karena ada kemungkinan di dalam perutnya itu ada janin. Ada kemungkinan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa kalau dia mau menikah, ya setidak-tidaknya dia harus mengalami haid sekali. Untuk bara'atur rahim, untuk kepastian rahimnya itu kosong. Sekedar memastikan bahwa rahimnya itu kosong dan tidak ada istilahnya kemungkinan ada janinnya. Karena kalau ternyata begitu dia kawin lagi ternyata hamil dari suami yang sebelumnya, maka ini akan terjadi confuse, ya kan, akan bingung itu. Suaminya yang baru lah belum diapa-apain udah hamil, ternyata ini kerjaan dari mantan yang sebelumnya. Jadi istilahnya bukan iddah tapi istilahnya bara'atur rahim, cukup sekali dia mengalami haid itu. Ya. Gimana Pak? Begini. Khulu itu, ya, kan saya harus jelaskan dulu mungkin ya. Khulu itu apa? Khulu itu sebenarnya salah satu metode untuk pisah. Bedanya dengan cerai, kalau cerai itu kan adanya di tangan suami. Suami menjatuhkan cerai pada istrinya, maka cerai. Nah, kalau cerai barulah ada iddah, ya. Sedangkan khulu ini yang jadi perdebatan. Khulu ini masuk bagian dari cerai atau bukan? Gitu ya. Masuk dari bagian cerai atau bukan? Kalau di Indonesia, khulu itu dianggap bagian dari cerai. Sehingga kalau ada suami, ada rumah tangga yang dipisah dengan adanya khulu, maka khulu itu bagian dari cerai, maka istrinya tetap harus menjalani masa iddah. Karena bedanya khulu dengan cerai itu gini. Kalau cerai suami yang menjatuhkan, maka kalau khulu, ya, istri menebus dirinya. Istri menebus dirinya seperti seorang budak itu minta dibebaskan oleh tuannya. Kan kalau budak bisa saja oleh orang lain dibeli. Lu punya budak, nih gue bayarin. Jadi kan bebas tuh ya. Dia bilang kamu saya bayar dari tuanmu dan kamu saya bebaskan. Nah, itu seorang budak kalau memang mau dibebaskan bisa juga dia dikasih duit dari dana zakat nih ya, untuk membayar dirimu kepada tuanmu, tebus gitu kan. Jadi membebaskan diri dengan tebusan. Itu dalam bab budak, dalam bab tawanan perang. Tawanan perang itu boleh saja kemudian dibebaskan kalau yang menawannya itu bilang saya bebaskan kamu tapi keluargamu suruh kirim duit ke saya biar kamu saya bebaskan, kan gitu ya. Nah, khulu itu kasusnya mirip. Seorang istri ingin terbebas dari suaminya dan dia bayar pada suaminya. Nah, dia bayar pada suaminya agar dia terbebas gitu. Itu terjadi di masa Rasulullah. Seorang wanita komplain kepada Rasulullah tentang suaminya. Kata Nabi, selama suamimu nggak menceraikan kamu nggak bisa lepas. Begini ya Rasul, saya akan bayar dia. Saya akan bayar dia. Maksudnya suaminya itu mau dibayar. Kata Nabi, kamu kan harta yang kamu punya yang buat bayar itu kan dari suamimu juga dulunya, yaitu maharnya itu dulu.
emang kamu rela kehilangan mahar kamu itu, gitu kan? Kata istri itu bilang, nggak apa-apa ya Rasul, saya kehilangan mahar yang pernah diberikan pada saya, nggak apa-apa, yang penting saya mau tebus, gitu, dibayar. Nah yang jadi masalah adalah begini, ketika dibayarkan pada suaminya, apakah itu otomatis pisah, gitu ya, ataukah itu sebenarnya untuk melunakkan hati suaminya, biar ketika dibayar suaminya bilang, ya udah kalau gitu kamu saya bebaskan, ya udah kalau gitu kamu saya cerai, gitu kan? Apakah khulu itu cerai ataukah khulu itu fasakh? Itu yang jadi khilafiyah di antara para ulama. Di Indonesia khulu itu cerai. Nah karena khulu itu cerai berarti ada iddah. Tapi kalau khulu itu fasakh itu tidak pakai iddah. Nah fasakh itu apa? Fasakh itu begini Pak, dipisahkannya suami dengan istri dengan status seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan, itu namanya fasakh. Seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan. Ini contoh fasakh yang normal Pak. Setelah menikah 2 tahun terbukti secara pasti ternyata suami dan istri ini ternyata masih saudara. Ya, bukan kakak beradik sih, tapi saudara sesusuan. Mereka pernah menyusu pada seorang ibu yang sama. Ini haram, tidak boleh. Menikah dengan mahram itu nggak boleh. Tapi udah terlanjur 2 tahun. Gimana? Ya difasakh. Difasakh itu artinya dipisah seolah-olah mereka tidak pernah menikah, walaupun anaknya udah ada 2. Jadi yang laki tetap hukumnya dia perjaka, yang perempuan hukumnya adalah perawan. Bahwa pernah terjadi perkawinan itu sebuah kesalahan, gitu kan? Dan kesalahan itu kemudian secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Nah, itu namanya fasakh. Itu contoh. Ada lagi contoh fasakh ini Pak, nikah gantung, kawin gantung. Jadi di zaman Nabi, Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Nabi kan di usia 9 tahun. Belum baligh, belum haid gitu. Tapi sah pernikahan itu. Nah, di zaman sekarang di beberapa negara itu ada kebiasaan untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih kecil. Ya, umur 8 tahun, ya, perempuan dinikahkan dengan teman sepermainannya yang lagi main gundu, main karet gelang itu, main bekel itu ya. Yang usianya sebaya. Yang laki 8 tahun, yang perempuan 8 tahun. Itu oleh orang tua mereka dinikahkan. Jadilah mereka suami istri. Kalau buat kita aneh, tapi di Yaman itu tidak aneh. Nah, ya mereka suami istri statusnya, tapi kan nggak mungkin melakukan hubungan suami istri kan, karena masih anak-anak gitu. Begitu masing-masingnya sudah memasuki masa baligh, itu dikembalikan pada keduanya, khususnya kepada yang perempuan. Kamu itu dulu sudah dinikahkan dengan ini nih, suami kamu ini. Apakah kamu terima pernikahan itu sekarang atau kamu nggak terima? Kalau nggak terima, kita fasakh. Seolah-olah kalian berdua tuh nggak pernah menikah sebelumnya. Nah itu namanya nikah gantung Pak. Kita kenal sekarang itu nikah gantung tuh ya begitu. Dari kecil udah dikawinin, begitu gede suruh pilih mau terus atau mau bubar. Nah kalau mau bubar itu statusnya bukan cerai. Karena kalau statusnya cerai Pak, ini janda langsung tiba-tiba, ya kan? Nah, tetapi karena ini fasakh gitu ya. Fasakh itu bukan cerai, dipisah begitu saja, maka tidak ada yang namanya iddah-iddahan. Maka begitu difasakh, si perempuan ini kalau mau dikawinkan kepada yang lain siapapun itu bisa. Nah, jadi khulu itu apakah dia cerai ataukah dia fasakh? Kalau dia cerai berarti harus ada masa iddah, dan kalau dia fasakh tidak ada masa iddah. Di Indonesia khulu itu dianggap cerai, tapi di beberapa negeri yang lain khulu itu dianggap fasakh. Jadi tidak ada masa iddah. Ya. Oh gini, kalau kasus itu Pak di Indonesia secara hukum positifnya cerai itu hanya berlaku atau dianggap sah kalau dilakukan di pengadilan agama. Pada ketika seorang suami itu waktu nikah dulu sempat membaca sighah ta'liq, ya, kalau saya tidak memberi nafkah istri saya selama 3 bulan,
atau saya meninggalkannya selama 6 bulan, saya lupa nih kebalik apa enggak gitu ya. Lalu istri saya tidak terima dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan diterima pengaduannya, maka jatuhlah talak 1. Nah ini Pak disebut dengan tegas itu namanya talak gitu. Nah misalnya hal itu terjadi dan istrinya tidak terima lalu datang ke pengadilan mengadukan halnya dan pengadilan menerimanya, untuk jatuh talak 1 itu ternyata pengadilan minta si suaminya harus datang, maka diundang. Nah karena suaminya diundang nggak datang-datang, ya kan, panggilan pertama, panggilan kedua, ketiga itu langsung diputus tak, berarti dianggap setuju gitu. Maka surat sighah ta'liq yang pernah dibaca waktu nikah dulu itu dianggap sah dan istri ini dianggap sudah ditalak oleh suaminya dengan sighah ta'liq ketika pertama kali menikah. Nah jadi itu jatuhnya adalah talak, bukan fasakh gitu ya, jatuhnya adalah talak. Tapi kapan mulai dianggap talaknya ini sah? Ketika palunya hakim diketok, tok, berarti hari itu mulai dianggap sah talaknya secara hukum. Berapa lama dia harus menjalani masa iddah? Ya 3 kali suci dari haid atau 3 bulan sejak diketoknya palu itu. Nah barulah nanti setelah itu kalau si wanita ini mau kawin dengan laki-laki lain dan sebagainya, dikeluarkan surat cerai itu ya, dan kemudian dari tanggal jatuhnya surat cerai itu minimal harus 3 bulan ke depan untuk bisa menikah secara sah secara hukum gitu. Kurang lebih begitu Pak. Ada lagi Pak? Ya. Tadi sama kalau ada solusi cerai Ya. ternyata tidak ada kesepakatan. Apakah si istri itu berhak menuntut di pengadilan agama? Kalau berhak menuntutnya agak susahnya begini Pak, karena tidak ada perjanjian pranikah. Jadi atas dasar apa dia menuntut gitu kan? Besarannya itu tidak ada komitmen. Nah sebenarnya di dalam sebuah pernikahan di awal itu harusnya memang ada perjanjian pranikah, komitmen. Jadi saya bersedia dinikahi oleh suami saya ini dengan perjanjian bahwa minimal setiap bulan saya mendapatkan nafkah sekian-sekian, gitu kan? Sehingga kalau ini ada Pak kurang dari segitu, istri itu berhak untuk mengajukan cerai, gitu. Nah cuman masalahnya perjanjian pranikah yang dipayungi hukum itu hampir-hampir tidak pernah dipakai. Jadi terjadinya adalah konflik. Kata suaminya, dasar matre mata duitan sejak kapan? Nah gitu kan. Nah, karena tidak disebutkan angkanya. Padahal sebenarnya sih ya, mulai dari bayar mahar ya, kemudian nafkah, termasuk tadi pesangon ya, itu harusnya sudah diteken di awal. Diteken di awal, maksudnya sudah disepakati dalam perjanjian. Yang namanya khitbah itu, khitbah, ngelamar itu sebenarnya bukan menentukan tanggal dan menentukan gedung yang mana, catering yang mana, dan bajunya itu yang mana, bukan itu. Khitbah itu menentukan 3 hal: berapa mahar, berapa nafkah, dan berapa mut'ah. Itu sebenarnya itu. Tapi orang kita tuh mana ngerti begitu-begituan ya. Jadi ya khitbah tuh ya nentuin nanti gedung mana ya yang kita pakai gitu kan, hari wetonnya tuh ketemu apa enggak gitu-gitu. Jadi ngurusin yang nggak penting sebenarnya, karena ngurusin wedding organizer gitu ya, lebih kepada weddingnya gitu. Padahal sebenarnya dalam khitbah itu diterima atau tidak diterimanya khitbah itu salah satu di antara unsur terpenting adalah ketemu nggak angkanya, berapa dealnya, mahar, nafkah, mut'ah. Yang dengan deal itu istri bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk menggugat cerai. Menggugat cerai kenapa? Katanya dia mau bilang maharnya 100 juta. Udah nikah 10 tahun, boro-boro 100 juta, duit saya yang diporotin. Nah itu dia bisa jatuhkan gugatan cerai itu kepada suaminya, dan itu sah secara hukum. Suaminya ayo mau bayar atau dijatuhkan khuluk tadi itu. Jadi syariat Islam ini tinggal separuh Pak yang dipakai umat Islam di Indonesia. Separuhnya lagi tuh
seperti hilang gitu, karena nggak pernah dipelajari, nggak pernah diajarkan juga di dalam kajian-kajian dan sebagainya. Karena orang kita tuh terbiasa dengan udahlah yang penting sakinah, mawaddah, warohmah gitu kan. Kalau itunya sih bener, iya. Tapi hitung-hitungan ada tetap gitu, nggak bisa enggak. Karena perceraian demi perceraian yang terjadi setiap hari itu terjadi karena salah paham dalam kesepakatan. Karena memang tidak ada kesepakatannya. Nah, di tengah jalan ribut, gitu kan. Kalau misalnya ada kesepakatannya, suami, waduh, bulan ini saya belum setor sama istri, padahal dalam perjanjian pranikah setiap bulan 10 juta ini harus saya setor. Kalau saya nggak setor, bisa digugat saya sama istri saya di pengadilan. Nah, gitu Pak. Gitu ya. Mungkin cukup ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Si sofa. Aduh, ini matinya gimana ya? Oh, ini.